Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hidayatan wa hudan linnas wa rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fis sudur wa tafriqan bainal haqqi wal batil wa basyiran wa nadhiran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya muliakan pengurus masjid, DKM dan yayasan, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat subuh yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat hidup di dunia ini untuk beraktivitas, untuk beramal dan mudah-mudahan kita syukuri nikmat hidup ini dengan mengisi aktivitas dengan amal-amal terbaik, baik amal lisan, qalbu dan amal perbuatan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat kekasih Allah, kekasih alam semesta, kekasih umatnya, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan tuntunan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita baru mendengar berita duka saudara kita wafat hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal solehnya, mengampuni semua dosa-dosanya dan menjadikan lapang kuburnya termasuk di antara penduduk surga nantinya. Sebenarnya kita juga baru bangkit dari kematian karena kita tadi malam tidur itu mati, ya kan? Doanya kan gitu kan? Apa doanya? Allahumma barik lana Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, atas namamu aku hidup, atas namamu aku mati. Lalu kita bangun. Apa yang kita baca? Alhamdulillah. Pujian semuanya hanya untuk Allah yang telah ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kita mati dan semuanya wa ilaihin nusyur, kembali kepadanya. Jadi kita berapa hari hidup di dunia? Kalau tahunnya 365 hari hitungan syamsiah atau 355 hitungan qamariyah, sebenarnya kita setahun mati sebanyak itu. Bagi antum yang pakai tidur siang, sehari 2 kali mati, 2 kali hidup. Jadi kita ini mati hidup, mati hidup, mati hidup. Nah, mestinya jadi pelajaran bahwa kita akan mati yang tidak akan hidup lagi di dunia kecuali nanti hidup di akhirat. Sekaranglah kita persiapkan. Baik jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk ngaji basic kembali, dasarnya, karena seringkali kita mendapati kalau basic tidak kuat maka sering terjadi kesalahpahaman, bahkan sering terjadi perpecahan. Sebelum saya mulai, tadi yang mengimami anak kita yang beberapa tahun yang lalu juga mengimami di saat tarawih ya, Ibadur Rahman Habib Al-Hakim Al-Hafiz LC, dan beliau sedang studi S2 di Azhar Mesir, sekarang libur. Ya, beliau adalah insyaallah di antara prestasi meraih ijazah qiraah asyarah ya, jadi 10 qiraat ya dengan sanad tertinggi di dunia. Jadi kesempatan beliau libur ke sini kita ajak. Jadi kalau antum ada yang hafiz 30 juz, imam masjid atau siapa saja yang mau mengambil sanad, ini bisa langsung ya 2 bulan inilah, dari Oktober, November dan Desember nanti kembali. Jadi termasuk di antara antum mungkin yang ya mungkin kalau ada ustadz berhalangan ya bisa dipakailah selama di sini ya, karena insyaallah di luar sana di Mesir
di antara para hafiz Quran dari berbagai negeri itu nyambung sanad kepada beliau, kepada anak kita, dan kepada gurunya, syekhnya itu adalah pemegang sanad tertinggi di dunia. Jadi silakan, mungkin ada yang tidak 30 juz, Ustaz, juz 30 dulu, ya silakan. Nah, juz 30. Atau imam kita mau ngambil sanad Fatihah, Al-Fatihah saja silahkan juga. Ya, ada waktu 2 bulan. Baik, kita akan bicara basic. Yang saya maksud adalah akidah. Akidah yang seringkali membuat kita ini ya mengorbankan ukhuwah Islamiyah, al-ukhuwah al-Islamiyah. Pada beberapa kali, kalau tidak salah 3 kali pertemuan atau 3 bulan yang lalu, saya sampaikan tentang materi al-ukhuwah Islamiyah yang menyebabkan di antara perpecahan umat Islam adalah karena alasannya karena akidah. Yang ini akidah Salafi, ini akidah Asy'ari, Maturidi. Apa sih akidah itu? Sebenarnya akidah itu barang baru. Akidah itu barang buatan-buatan. Aslinya dari Nabi SAW, ya, dari zaman Nabi, sahabat, bahkan tabi'in, istilah akidah itu belum muncul. Baru muncul istilah akidah itu setelah tahun abad ke-3 awal. Ya, kalau dalam bentuk tulisan baru muncul di abad ke-3 atau malah awal abad ke-4 dalam kitab yang pertama itu, yang paling tua, yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya, karya Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, itu istilah akidah secara baku dalam sebuah tulisan, baru muncul itu. Yang wafat tahun 321 Hijriah. Atau dalam kitab Abu Hatim Ar-Razi, dalam kitabnya Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, itu karya Ar-Razi, tahun 327 wafatnya. Lah, ini istilah yang baru sebenarnya. Kenapa hanya alasan ini lalu kita saling mengkafirkan, akidahnya salah? Ini marak setelah perpecahan, Pak, perpecahan umat Islam baru muncul. Di zaman Nabi istilah yang muncul dari Al-Quran dan Sunnah adalah al-iman, al-Islam, ad-din, al-ihsan. Kalau orangnya itu mukmin, muttaqin, ya, muhsin. Lawannya kafir, munafik. Itu. Nah, ini yang saya ingin kita kembali ke basic. Nah, secara definisi setelah istilah ini menjadi baku dalam banyak kitab-kitab, maka barulah dikaitkan dengan keyakinan. Karena akidah itu artinya ikatan dari aqada yaqidu aqdan. Tapi dalam istilah Quran dan hadis ada istilah itu, aqdan, uqud, itu ada dalam Quran. Tapi pada awalnya istilah ini terkait dengan muamalah antar manusia, akad jual beli, akad misalnya ijab qabul, dalam soal pinjam meminjam, soal tawar menawar, soal pernikahan, itu. Ya, jadi sangat naif kalau kita alasan akidah lalu kita bertempur antar umat Islam. Ya, yang akunya akidah Salafi, akidah Asy'ari, Maturidi saling mengkafirkan. Nah, setelah terdefinisi, maka definisi akidah itu dikembalikan dari makna-makna Al-Quran dan Sunnah. Nah, di antara definisi yang paling jitu, ya, akidah dalam bahasa orang barat itu ideologi, ya. Akidah adalah keyakinan yang sempurna dan pasti, bersumber dari pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, kehidupan, dan seluruh makhluk. Dari mana asalnya, sedang apa sekarang di dunia, dan akan kemana setelah kehidupan dunia. Kaitannya, kaitannya, akidahnya, kaitannya dengan Sang Pencipta dan peraturannya. Kalau bahasa agamanya dan syariahnya. Coba ulangi apa definisinya, Pak? Akidah adalah keyakinan sempurna dan pasti, bersumber dari pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, kehidupan, dan segala sesuatu. Kaitannya dengan Sang Pencipta
dan peraturannya. Nah, kalau nggak hafal nanti tonton YouTube-nya, ulang-ulangi 10 kali. Catat. Nah, sesungguhnya ada 3 ideologi yang sudah mendunia sejak zaman dulu, 3 akidah, 3 mabda. Yang pertama asyuyu'iyah, ini yang paling lemah sebenarnya. Asyuyu'iyah adalah keyakinan yang menyeluruh, yang pasti bersumber dari pemikiran yang paripurna, ya, tentang alam semesta, kehidupan dan manusia dan segala sesuatu, yang segala sesuatu berasal dari makhluk. Ya, makhluk, kalau sekarang jadi makhluk hidup, kalau manusia, hewan, tumbuhan, makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu dari makhluk tak hidup, dari benda mati. Jadi sekarang ini manusia, hewan, tumbuhan itu benda hidup, asalnya dari benda mati. Nanti setelah itu apa? Setelah itu akan kembali menjadi benda mati. Jadi keyakinan ini tidak meyakini adanya pencipta. Ini zaman dulu, zaman Lazarus Spallanzani, ahli-ahli biologi katanya ya, ahli kehidupan. Jadi segala sesuatu itu berasal dari benda mati, sekarang menjadi benda hidup, setelah itu menjadi benda mati. Aturan itu ada berdasarkan pemikiran manusia. Karena Tuhan tidak ada, maka peraturan Tuhan tidak ada. Agama tidak. Agama itu candu. Jadi mereka tidak beragama. Ini induknya itu namanya akidah, al-aqidah asyuyu'iyah, komunis. Nah, itu anaknya komunisme, ateisme, stalinisme, marxisme, darwinisme. Jadi karena dia benda yang berasal dari benda mati, maka kalau menghilangkan kehidupannya biasa saja, hanya mengembalikan ke asalnya. Sekarang manusia itu benda hidup, asalnya benda mati. Kalau dibunuh berarti hanya mengembalikan ke asalnya dan tidak ada dosa, tak ada pahala, tak ada sorga, tak ada neraka. Kenapa? Kehidupan hanya kehidupan dunia. Kalau sorga diartikan kebahagiaan, neraka ke penderitaan, maka sorga di dunia adalah kalau hidup bahagia di dunia dengan bergelimang harta materi. Neraka itu adalah kalau di dunia sengsara, kekeringan, kelaparan, itu nerakanya. Nah, jadi ini akidah, keyakinan yang sangat rendah dan tak pantas memimpin dunia. Karena sudah berkali-kali Pak, dulu Soviet, Cina, itu semuanya kalau mereka menjadi pemimpin pasti berdarah-darah, pembantaian. Karena bagi akidah ini, bagi keyakinan ini, ya, membunuh itu proses alamiah biasa. Kenapa Anda tidak boleh membunuh sedangkan Anda boleh merobek kertas? Kenapa? Karena kertas itu benda, dirobek, nah biasa saja. Nah manusia itu benda, kalau dia dibantai, disiksa, dibunuh, hanya mengembalikan ke asalnya, benda mati. Makanya kita saksikan ketika Mao Zedong di Cina berkuasa dengan ideologi komunis, 50 juta orang dia bantai, dan dia tidak akan merasa berdosa karena nggak ada dosa pahala itu. Ya, lihat juga di Soviet ketika Stalin, Hitler, semua itu sama akidahnya itu. Ya, karena itu tidak ada. Kalau ada peraturan itu hanya kesepakatan antar manusia. Makanya ideologi ini disebut juga ideologi sosialisme atau materialisme atau sosialisme. Kenapa sosialisme? Karena yang bikin aturan adalah manusia antar manusia. Manusia berhubungan antar manusia itu namanya sosial. Kesepakatan antar manusia itu adalah sosialis. Nah, kalau ada aturan satu kelompok sosial manusia dengan kelompok sosial yang lain berbenturan, berbeda, maka tinggal dibenturkan. Siapa yang menang bertahan, yang kalah punah. Karena hidup ini seleksi alam. Hidup ini seleksi alam. Jadi menang-menangan, walaupun bantai-bantaian. Siapa yang kuat bertahan, yang lemah punah. Nah, termasuk makhluk hidup juga begitu. Dulu ada dinosaurus nggak kuat, punah. Manusia bertahan. Nah ini kalau
di Indonesia sudah pernah terjadi beberapa kali ya percobaan pemberontakan kudeta di Madiun tahun 48, 65, dan nggak tahu sekarang masih merayap dia di bawah tanah, bahaya laten, ateis, komunis. Kalau terjadi, kalau mereka berkuasa akan terulang kembali. Ya, karena bagi mereka yang penting hidup di dunia senang. Ya, tidak tahu orang lain apa, terbunuh, mati, karena sorga di dunia, neraka juga di dunia. Enggak ada aturan Tuhan, yang ada aturan buatan manusia. Tadi ya turunannya, anak-anaknya komunis, ateis, Stalinis, Marxis, Darwinis, Leninis, itu semua itu. Yang kedua, al-aqidah ar-ra'sumaliyah, yaitu akidah kapitalisme. Ra'sumal artinya penumpukan modal. Ra'sumal itu hanya untuk bahagia dunia. Meyakini memang keyakinan yang sempurna dan pasti bahwa ya segala sesuatu, manusia, alam semesta, kehidupan itu betul-betul berasal dari Sang Pencipta. Betul. Ya. Tetapi Sang Pencipta tidak membuat aturan untuk manusia dalam hidup di dunia. Aturan hanya dibuat terkait dengan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Karena itu yang namanya ibadah ada aturannya, tapi hanya di wilayah ibadah. Ya, misalnya di wilayah tempat ibadah, kalau muslim di masjid saja, kalau agama lain ya di gereja saja, keluar dari sana selangkah bukan lagi urusan ibadah dan Tuhan tidak ngatur-ngatur. Nah, ini kapitalisme, Pak. Dia ingin hidup kapital, senang di dunia dan dijamin nanti juga di sorga semua. Tuhan sedang menunggu mereka di sorga. Dan Tuhan Maha Pengasih, tidak mungkin mengazab hambanya. Nanti siapapun kalau kalau dalam Kristen sudah dibaptis lah, bagaimanapun di dunianya nanti pasti masuk surga karena semua dosa-dosa sudah ditebus. Nah, selain dosa sudah ditebus, ibadah hanya di wilayah ibadah. Kadang-kadang ini ada di umat Islam juga tuh, keyakinan seperti itu. Yang ini ibadah, ini bukan ibadah. Ya, kalau maulid kaitan dengan ibadah, kalau 17-an tidak terkait ibadah, itu yang. Nah, itu biangnya namanya ar-ra'sumaliyah, al-aqidah ar-ra'sumaliyah. Anak-anaknya apa? Anaknya itu sipilis, multi agnosis. Nah, ada 5 anaknya ya. Sipilis, sekularisme itu yang pertama. Sekularisme itu fasluddin anil hayah, memisahkan ini kehidupan agama, ini di luar agama. Agama hanya wilayah Tuhan, yaitu wilayah spiritual. Tempatnya masjid atau tempat-tempat ibadah dalam rumah kita. Keluar dari sana urusan ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan bukan lagi urusan agama. Karena itu tidak ada aturan agama di situ. Aturan dalam pendidikan, politik, hukum, budaya, aturan buatan manusia. Karena aturan Tuhan hanya ada di wilayah ibadah. Nah, ini sekularisme. Anak kandung dari kapitalisme. Anak kandung yang kedua pluralisme. Plural. Ya, semua yang penting beragama. Karena beragama, semua beragama pasti benar semua karena dia menyembah Tuhan. Terserah Tuhan yang disembah itu, terserah apa dia yang disembah itu. Tuhan yang menguasai langit, apakah matahari, apakah bulan, apakah langit atau gunung, batu, tuyul, hantu, sapi, yang penting dia beragama. Itu pluralis namanya, Pak. Nah, karena itu umat beragama sama agama itu tidak ada pemisah. Jadi kalau mau kawin beda agama, monggo silakan. Yang penting dia kawin bukan dengan orang yang tidak beragama. Makanya yang berajaran pluralis ini mereka bebas mau nikah beda agama, ya, mau Islam dengan Yahudi, Muslim dengan Yahudi, Muslimah dengan Nasrani, yang penting menikah sesama umat beragama. Itu pluralisme tuh. Itu malah sekarang digaung-gaungkan itu. Makanya kalau dia salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakai salam yang lain, pakai salam Yahudi, pakai salam Hindu, pakai salam Buddha, itu simbol pluralisme. Nanti kalau Lebaran, ya Natal bersama, oke. Idul Fitri bersama, Idul Adha bersama, Maulid bersama, nah, silahkan non Muslim ikut serta, semua boleh. Itu pluralisme. Yang penting beragama. Lawannya komunis. Kalau komunis kan tidak beragama. Yang penting ini beragama. Entah apa agamanya, yang penting meyakini adanya Tuhan. Anak kandung Ar-Ra'sumaliyah yang ketiga adalah liberal. Si sekularisme, P pluralisme, liberalisme. Liberal itu bebas. Pada hakikatnya Tuhan hanya memberi aturan di wilayah spiritual. Wilayah lainnya bebas. Kita ini hidup bebas. Tak boleh kebebasan kita ini dikungkung-kungkung. Bebas mau bersuara apa, mau protes, mau kritik. Ya, semua kita bebas. Yang penting kebebasan saudara tidak mengganggu kebebasan yang lain. Tidak nyakitin yang lain. Yang penting kebebasan kita tidak menyentuh kepentingan merugikan orang lain. Jadi kalau dia mau apa saja tapi orang yang tidak terganggu tidak masalah. Misalnya suka sama suka, lalu dia berhubungan lainnya sama istri padahal bukan suaminya, bukan istrinya. Kalau suka sama suka nggak ada masalah, kan nggak ada yang diganggu. Tolong jangan ngantuk ya, saya ini lagi menjelaskan akidah sesat. Nanti kalau ini dipotong, wah berarti Ustadz membolehkan tuh. Padahal saya menjelaskan liberal. Liberal itu boleh semua Pak. Ini saya sedang menjelaskan akidah sesat ini. Antum di kamar sendirian, mau nonton porno, kan orang lain nggak terganggu tuh. Tutup jendela, tutup pintu rapat-rapat, gorden diturunkan, nanti antum buka situs porno, nggak ada yang terganggu kan? Boleh, itu liberal tuh. Antum di kamar sendiri mau minum minuman beralkohol 5 galon, mabuk, teler sampai mati, nggak apa-apa. Yang penting orang tidak terganggu, bebas. Keluar mau telanjang persegi, telanjang petak, terserah, orang lain tidak terganggu. Itu liberal. Makanya kan orang-orang barat itu kalau demo kan tanpa busana Pak, demo-demo tuh sering tuh ya. Apalagi yang pelangi-pelangi itu, yang melambai-lambai itu kan, laki perempuan padahal jelas jenis kelaminnya laki, jelas perempuan, tapi dia LGBT. Apa LGBT? Lanang gilo bininyo tigo, bukan. Itu liberal itu Pak. Nah, itu adalah turunan dari kapitalisme. Nah, turunan yang keempat adalah multikulturalisme. Multikultur, beraneka macam budaya. Meyakini semua agama apapun itu ibadahnya berdasarkan budaya, hasil cipta karsa mereka. Tuhan nggak ngatur-ngatur itu. Jadi sholat itu karena budaya. Nah, cara Nabi sholat itu budaya Nabi tuh. Berdiri, ruku, nah diikuti oleh umatnya. Itu namanya budaya, multikultural. Nah, kalau kita sholat begitu orang tak ganggu, maka jangan ganggu orang ketika dia cara ibadahnya menyembah kuburan. Jangan ganggu, kan itu multikultur, itu budaya dia. Ya saling menghormati antar budaya. Kalau dia pakaiannya, kalau Islam aturannya memang budaya Islam, tutup aurat dari pusat sampai kaki, ya ibu-ibu seluruh pakaian, itu budaya, bukan ajaran Tuhan. Nah, jangan ganggu mereka yang hanya pakai koteka. Ya, cuman itu doang yang dilindungi, yang telentang-teluntung, itu yang dilindungin. Yang lain terbuka semua, jangan ganggu, itu budaya. Jadi semua ajaran ibadah agama itu hasil cipta karsa dari pemikiran dan kebiasaan budaya masing-masing. Karena itu kalau ada yang bawa sesajen bakar kemenyan, dulu kan pernah tuh ada menyan ditendang orang kan, sesaji kan, yang di penjara siapa? Nah, itu. Jadi kalau kita misalnya budaya perdukunan, dukun dipercaya bisa ngobatin, bisa nemukan yang hilang, bisa ilmu kebal, jangan diganggu, itu budaya. Nah, itulah multikulturalisme, menghormati semua budaya-budaya, tak peduli budaya bagaimanapun, entah budaya syirik, entah budaya apa. Nah, ini adalah, nah kemudian yang kelima, akidah sesat anak dari kapitalisme itu adalah agnosisme. Agnosis, tidak mau beragama walaupun mengakui ada Tuhan. Nggak mau beragama dia. Kenapa? Kecewa. Jadi sebenarnya agnosis ini orang yang kecewa dengan agama. Dia ingin baik, ingin beragama, tapi dia lihat tuh agama ini kejam.
Demi Allah, Allahu Akbar, bunuh orang. Demi Yesus, bunuh orang. Demi Buddha, bunuh orang. Demi Sang Hyang, bunuh orang. Agama ini tukang bunuh. Akhirnya dia yakin ada Tuhan, tapi tidak mau beragama. Ini sesat juga. Ya, ini akidah yang sesat ya. Nah, sekarang baru akidah yang sahih. Al-aqidah al-islamiyah, akidah Islam. Apa dia? Keyakinan yang sempurna dan pasti berdasarkan pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, kehidupan dan segala sesuatu ya, yang munculnya dari Sang Pencipta. Dari Sang Pencipta. Diciptakan oleh Sang Pencipta. Segala sesuatu termasuk yang paling kecil ya, dari atom, dari sel, dari semua pencipta sampai alam makro ya, galaksi, alam semesta, semuanya itu dari Sang Pencipta. Sedang apa manusia? Selain menciptakan segala sesuatu, Sang Pencipta juga menciptakan aturan yang berlaku bagi ciptaannya. Kalau alam semesta namanya aturan Allah, aturan Tuhan pada ciptaannya alam semesta, namanya sunnatullah. Bukan hukum alam. Udah akrab di lisan kita ya, nature of law, hukum alam. Nggak ada Pak, alam ini pasif, dia dihukumi, bukan sumber hukum. Yang benar sunnatullah fil alam. Kepada manusia, diciptakan manusia, Allah pun menciptakan aturannya buat manusia itu. Jadi kalau begitu manusia sedang apa sekarang di dunia? Sedang menjalankan aturan Tuhan. Bukan hanya ritual, segala sesuatu. Dibilang ekonomi, budaya, politik, hukum, sosial. Ada aturan Tuhan semua di dalam itu. Jadi manusia itu sekarang sedang menjalankan semua aturan itu. Menjalankan semua aturan itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi bukan hanya di masjid. Termasuk ibu-ibu bikin kopi buat suami, ibadah. Apalagi ibu bikin kopi sambil diaduk, ibu baca Fatihah 7 kali. Setelah ibu sebut, kasih suami itu. Insya Allah jinak di kantor. Di ruqyah itu, di ruqyah niatkan kan Allah, minta ya Allah wasilah bacaan Quran ini suami saya tidak lihat sekretaris cantik itu, yang dilihat hanya saya. Itu Bu, boleh nggak ibu bikin kopi baca-baca? Boleh, asalkan Al-Quran, jangan baca mantra-mantra. Itu udah dukun. Kalau yang ruqyah boleh, air bening aja. Nggak ada airnya, di mana airnya? Itu pun dibacain boleh. Nggak ada, boleh. Ya, itu ibadah. Jadi itulah makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia itu bukan untuk jadi direktur, jadi profesor, jadi doktor, jadi apa, kecuali hanya untuk menyembah. Jadi apapun kita, guru, dosen, mahasiswa, siswa, ya, itu semuanya dalam rangka itu. Mau jadi kuli, mau jadi sekalipun menjadi pemulung, itu semua dalam rangka liya'buduni, agar mereka menyembahku. Itu penyembahan kepada Allah juga ada di kantor. Walaupun bukan sholat bentuknya, menjalankan aturan kantor dengan teratur tanpa melanggar itu ibadah, asal aturan kantor tidak bertentangan dengan aturan Sang Pencipta manusia itu. Nah, setelah kehidupan di dunia mau kemana? Nah, inilah keyakinan Islam yang membedakan dengan yang lain, akan kembali kepada Allah di akhirat, antara dua, ke surga atau ke neraka. Siapa yang ke surga? Yang ke surga mereka yang di dunia menjalankan aturan Allah secara kafah, dengan ketundukan, keikhlasan dan kepatuhan secara totalitas. Peraturan Allah itu disebut dengan syariah. Keyakinan segala sesuatu dari Allah tadi itu namanya akidah. Karena Islam terdiri dari dua hal itu, akidah dan syariah, nggak dipisah. Akidah yang berakidah tidak bersyariah itu tak mungkin. Karena konsekuensi berakidah Islam adalah kepatuhan menjalankan syariah. Dievaluasi nanti namanya yaumil hisab, diaudit, yaumil mizan, ditimbang, hisab.
barulah menentukan si hamba ini kemana di akhirat. Enggak semuanya ke sorga sebagaimana keyakinan yang tadi. Dan keyakinan ini pasti bukan setengah-setengah, bukan 99,9%. Misalnya tadi Syu'iyah yang materialisme atau sosialisme itu meyakini segala benda hidup dari benda mati. Jadi ketiadaan menjadi ada. Tidak ada pencipta. Dalam Islam segala sesuatu pasti diciptakan, tidak mungkin muncul sendiri. Akal yang sehat tidak mungkin menerima, Pak. Ya. Nggak usah kita perkenalkan dulu dengan ayat-ayat dan hadis-hadis, pakai akal dulu saya tanya. Ya. HP ini muncul sendiri atau dibuat? Diciptakan. Yakin? Keyakinan 100% atau 99,99999%? Ada kemungkinan 0,00001% muncul sendiri. Mana yang benar? Keyakinan 99,999% dengan probabilitas ada 0,0001% muncul sendiri, atau 100% pasti dibuat? 100% atau bukan? Saya mau tanya, Bapak yakin 100%? Saya mau tanya, pernah lihat bikin handphone ini? Pernah lihat orang bikin HP ini? Ya. Pasti dibuat kan? Entahkah yang bikin Nokia, entah Samsung, entah siapa kan? Nah saya tanya, alam semesta yang ada ini, matahari, galaksi, universe semua, muncul sendiri? Diciptakan. Diciptakan pasti atau tidak? Dari mana tahu? Akal yang sehat, akal yang benar. Jadi akal ini sebenarnya Allah kasih menjadi perantara manusia untuk beriman, berakidah. Jadi akidah itu pakai akal, Pak. Makanya yang syirik-syirik itu tidak berakal. Coba nyembah sapi, dia yang bantu kelahirannya, dia yang kasih makannya, dia yang ngerawatnya sampai dewasa, sapi itu dia sembah. Nggak masuk. Yang nyembah patung, coba dia yang bikin patungnya, dia yang ngerawat si patung, nggak bisa makan, nggak bisa makan, dia sembah patung, kan nggak masuk akal tuh. Jadi akal ini Allah ciptakan sebagai wasilah manusia bertauhid, berakidah. Akal yang sehat menolak adanya probabilitas 0,00001% alam semesta muncul sendirinya. Mustahil, pasti diciptakan. Pertanyaannya, penciptanya itu secara akal juga coba. Hanya satu atau lebih? Hah? Apa dalilnya kalau hanya satu? Apa? Ya, kita kalau bicara dengan Islam enak, langsung kita akul huwallahu ahad, langsung yakin. Kalau Anda ditanya orang-orang kapitalis dan sosialis, apa jawabannya? Dia tidak akan terima ayat-ayat, tidak terima. Karena itu akidah itu memerlukan pemikiran. Makanya tarif atau definisi akidah itu mesti keyakinan sempurna dan pasti bersumber dari pemikiran menyeluruh. Nah, itu yang bisa diterima oleh non-muslim. Kalau Tuhan banyak pasti permusuhan dan pertikaian. Ya, intinya gitu. Tapi bahasa yang mereka bisa pahami gimana? Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim naik matahari, dari itu logika berpikir. Nah, dari situ kan akidah berawal, pemikiran dan akal. Ya. Ya. Mau mereka sebut filsafat pun boleh sebenarnya. Kalau kita ini rancunya ketika mulai perdebatan kalam, mutakallimin banyak. Sebagian mereka mengambil pemikiran Aristoteles, padahal mereka tokoh filsafat memang. Nah, itu tahap awal. Nanti tahap akhir itu sudah namanya akidah. Kalau akidah itu nanti akidah yang sahih, ya. Nanti tahap berikutnya. Sekarang meyakini Tuhan itu satu, itu dengan akal sudah tercapai. Kenapa? Karena keteraturan alam semesta. Keteraturan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak bersumber dari satu Tuhan. Karena Tuhan itu syarat Tuhan, dia harus maha segala-galanya. Tidak butuh yang lain. Allahus Somad, dia dibutuhkan segala-galanya, tapi dia tidak butuh segala-galanya.
Kalau dia butuh seseorang atau satu makhluk atau satu benda, maka dia ada sifat butuh. Sifat butuh bukan Tuhan. Nah, keteraturan alam, coba. Ini ada matahari, ada tata surya, di antaranya bumi, Mars, Jupiter. Itu semua bergerak, berputar mengelilingi matahari sudah jutaan tahun. Kenapa bisa eksis sampai sekarang? Karena teratur. Mungkinkah keteraturan itu terjadi kalau pengaturnya ada lebih dari satu, sementara yang mengatur itu maha segalanya, tidak butuh yang lain? Nggak mungkin, Pak. Ya, dua aja nggak mungkin. Kenapa? Karena dia maha berkehendak, tidak terdefinisi, tidak terintervensi oleh yang lain. Ya nggak mungkin. Karena kalau yang ini maha, yang ini maha, yang ini mau menciptakan. Yang sebenarnya ini umurnya udah habis, mau dihancurin, ribut. Mungkinkah tawuran antar Tuhan? Kalau terjadi, alam semesta hancur. Nah, sekarang alam semesta kita berbicara satu aja, tata surya dari planet-planet yang mengelilingi matahari. Paling itu yang bagian kecil dari alam semesta ini. Belum bicara galaksi. Galaksi itu miliaran, Pak. Matahari itu hanya bagian kecil. Matahari dan termasuk bumi ini bukan debunya aja, bukan dari benda langit. Ya. Nah, yang besarnya sampai galaksi, sampai universe ini teratur semuanya. Tak mungkin pengaturnya lebih dari satu. Apalagi keyakinan satu mencipta, satu yang jagain, satu ngancurin. Gimana? Semuanya maha berkehendak. Coba bayangkan. Yang mencipta berkehendak ingin nambah. Yang menjaga ingin ini jangan dihancurin. Yang ini ngancurin ingin hancur. Tawuran antara tiga. Nah, ini secara logika tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Nah, ternyata akidah yang sahih hanya akidah Islam. Soal keyakinan di dunia dan di akhirat ini sangat logis. Kehidupan akhirat itu sangat logis. Ya. Jadi untuk apa ada kehidupan akhirat? Itulah untuk menentukan hasil manusia di dunia ini. Jadi di dunia ini kita ujian, nanti hasil ujian lulus atau tidak di akhirat. Siapa yang lulus? Yang dalam kehidupan dunia menjalankan segala sesuatunya. Tidak hanya di masjid, tidak hanya ritual spiritual, tapi di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, memakai aturan sang pencipta manusia. Jadi pencipta menciptakan manusia juga menciptakan aturan bagi manusia itu. Sebenarnya manusia tidak ada hak untuk membuat aturan. Manusia sebagai pengabdi hamba hanya tugasnya menjalankan aturan yang dibuat Tuhan. Dalam hal apa? Semua bidang. Kalau Islam, kalau agama lain itu mereka tak tahu kita. Mereka aturan Tuhan itu cuma ada di tempat ibadah. Kalau Islam, dalam hal ekonomi aturan Tuhan ada, pendidikan ada aturan Tuhan, ya dalam bidang hukum, politik, budaya ada aturan Tuhan semua. Nah, agama lain karena mereka tidak punya aturan dalam hal selain spiritual, mereka akhirnya bikin aturan. DPR itu sebenarnya tugasnya merumuskan dan memformulasikan bagaimana aturan Tuhan itu dijalankan, bukan membuat aturan baru. Dia bukan khitabus syari', bukan membuat aturan. Nah, aturan itu dalam bahasa Islamnya syariah. Pembuat aturan syari'. Syari' itu hanya Allah dan Rasul. Jadi kalau antum anggota DPR, bukan bikin undang-undang, antum bawa aturan yang sudah ada dalam Quran dan Sunnah itu ke sidang paripurna DPR. Entah kalah, entah menang, terserah. Kalau itu yang antum lakukan, antum sah, halal jadi anggota DPR. Tapi kalau antum ikut membuat aturan baru terkait dengan riba, pinjam meminjam riba, antum menyalahi aturan Tuhan, itu antum bukan pembuat aturan. Makanya jadi anggota DPR bisa jadi haram kalau tugasnya membuat aturan. Kita itu memperjuangkan aturan Tuhan supaya berlaku. Sudah ada semua, coba antum cari mana yang tidak ada di aturan Tuhan. Dalam hal apa? Ada semua. Kenapa bikin-bikin? Bahkan anehnya sekarang, kalau mau bikin aturan, mereka studi banding ke Jerman, ke Swiss, yang negara kafir. Aturan soal apa aja, studi banding ke sana DPR-nya. Akhirnya bawa keluarga, jalan-jalan doang. Pulang ke sana langsung rumuskan undang-undang dari studi banding ke negara kafir. Harusnya sudah lihat aja Al-Quran. Kalau mau diadu silakan, agama lain juga mengusulkan berdasarkan kitab mereka. Soal aturan soal konsekuensi bagi koruptor misalnya, agama apapun boleh usulkan. Nggak ada di agama mereka, Pak.
hanya ada di Islam. Makanya mereka tidak mau terima anggota DPR itu hanya aturan Tuhan, menjalankan aturan. Mereka ingin bikin sendiri, bikin aturan sendiri. Lah, nggak usah anggota DPR, kita aja Pak dalam satu hal. Coba siapa punya usul? Kadang-kadang usul itu sebanyak kepala yang ada ini. Dan itu bertentangan antara orang dengan orang, ya kan? Dan kadang-kadang satu orang punya usul dua, punya usul tiga. Itu gimana mau sepakat tuh mau bagaimana coba? Coba kalau kita ini ribuan orang tapi sepakat untuk menjalankan aturan Tuhan, apa saja di bidang apa saja, pasti kita sepakat semua, tidak ada pertengkaran, ya kan? Nah sekarang dibiarkan otak kita memberi usulan atas sebuah undang-undang yang terjadi bukan berdasarkan, apalagi aturan Tuhan, berdasarkan pemikiran pun tidak. Kenapa? Harus berdasarkan cekokan partainya, wajib patuh dengan partainya. Akhirnya anggota DPR kalau harus setuju semua partainya, ada satu aja yang nggak setuju, langsung di blacklist, diganti dia. Berarti kan undang-undang itu bukan hasil pemikiran juga, hasil tekanan partainya. Lah kalau dengan aturan partai aja semuanya bisa patuh, kenapa aturan Tuhan tidak patuh? Yang buat aturan. Contoh alam semesta, kenapa alam semesta ini udah jutaan tahun itu matahari terbakar pada dirinya, tidak habis-habis. Benda angkasa ini putar terus Pak, dalam wasyamsu tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Matahari bulan udah jutaan tahun enggak pernah hancur, enggak pernah terjadi bentrok. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti aturan Tuhan. Kita masih eksis sekarang ini, walaupun bumi ini berputar dengan kecepatan 24 jamnya itu kecepatannya sekali itu 5.000 berapa? 767 km per jam. Kita nggak terasa kan sekarang? Karena mereka ikut aturan Tuhan nih. Sambil berputar, bumi ini juga berputar juga mengelilingi matahari. Dia berputar kayak gangsing, juga putar mengelilingi matahari. Toh kita nggak ada masalah nih bertahun-tahun, beratus tahun di bumi. Kenapa? Karena bumi ini sedang mengikuti aturan Tuhan, makanya tentram. Matahari tentram. Bahkan planet, galaksi semua tak terhingga, semua teratur. Kenapa? Sedang ikut aturan Tuhan yang namanya sunnatullah, bukan hukum alam ya, sunnatullah fil alam. Nah, jadi kalau kita mau tentram, mau sejahtera di bumi ini, pakai aturan Tuhan, sebagaimana alam semesta pakai aturan Tuhan. Nah, setelah kita langgar aturan Tuhan, lihatlah kemana-mana. Ya, penghancuran, peperangan, pembunuhan, pembantaian. Itu semua akibat melanggar aturan Tuhan. Nah, jadi keyakinan Islam, ya kita ini hidup untuk menjalankan, bukan membuat, untuk menjalankan aturan Tuhan. Itu yang disebut ibadah. Karena aturan Tuhan itu ada dalam semua aspek kehidupan. Di bidang sosial ada aturan Tuhan, ekonomi ada aturan Tuhan, masalah kesehatan, makan gizi gratis, itu ada aturan Tuhan semua situ ya. Maka semua itu ibadah. Itulah maknanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah. Bukan selama dari lahir sampai mati sholat terus. Ya termasuk sedang ngopi, sedang apa itu ibadah itu. Sedang ngajar di kampus, di sekolah itu ibadah itu. Pelanggarannya pelanggaran ibadah. Kalau teratur seperti orang melaksanakan sholat dapat pahala, pelanggarannya dapat dosa. Nah nanti di akhirat itu semualah yang dievaluasi. Siapa yang paripurna, ya menjalankan aturan Tuhan, maka dia akan ke surga. Dan perintahnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, jalankan Islam secara kafah, totalitas. Karena itu Islam tidak mengenal parsialisme sebagaimana sekulerisme. Ini adalah masalah kehidupan, ini masalah agama, dipisah-pisahkan. Islam tidak seperti itu. Makanya saya kritik ya, seperti bulan lalu mereka-mereka yang membid'ahkan Maulid Nabi. Kenapa dia tidak bid'ahkan 17-an? Dia pisahkan Maulid Nabi bagian agama, 17 bukan agama. Itu sekuler sebenarnya. Kadang-kadang di masjid juga ada tuh. Kenapa Ustaz kita ngomong masalah politik di masjid? Nggak boleh, kita cari ibadah saja. Lah kalau begitu Anda anggap masalah politik bukan ibadah. Itulah sekularisme. Nggak bicara ekonomi, nggak bicara. Akhirnya ekonomi dipegang umat non-muslim, politik kekuasaan dipegang non-muslim. Umat Islam tabu membicarakan politik dan ekonomi di masjid. Ada lagi yang memisahkan, ya
Soal musik saja, musik itu haram atau tidak? Ada yang mengatakan musik haram, langsung radikal semua haram. Ada yang mengatakan halal, halal. Ada yang mengatakan kalau di masjid haram, kalau di luar masjid haram. Lah bagaimana? Hukum Islam tidak dipisahkan, Pak. Yang haram di luar masjid, haram di dalam masjid. Yang boleh di dalam masjid, boleh juga di luar masjid. Nah, cuman masalah nanti terkait dengan etis atau tidak etis. Jual beli di pasar halal tidak? Halal. Kenapa orang mengharamkan dalam masjid? Dalil dari mana? Jual beli itu halal, mau di dalam masjid mau luar masjid. Cuman kalau di zaman Nabi terjadi jual beli dalam masjid, di zaman Khalifah Abu Bakar terjadi, baru dipisahkan orang keluar masjid para pedagang di zaman Umar bin Khattab, karena para pedagang sudah mulai mengganggu fungsi utama yaitu sholat. Udah azan masih ada yang tawar menawar, itu yang membuat Khalifah Umar marah. Akhirnya dibikinkan tenan-tenan di luar masjid, para pedagang disuruh keluar. Jadi nggak haram, malah menjadi tabu sekarangnya kalau orang pas dengar ngomongin soal bagaimana ya proyek saya belum jadi, itu dianggap tabu. Ya, itu keliru itu, Pak. Jadi Islam utuh, totalis. Karena itu di samping menjalankan aturan syariat ada segala sesuatu itu dinilai tanpa satu pun dilewatkan. Banyak dalilnya ya dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik atau buruk sekecil corona semua dibalas berbobot di yaumil akhir. Apa saja kebaikan Anda nanti itu saya lihat ada yang mengkilap, kayaknya itu bekas plastik kecil. Antum ambil bawa keluar, itu pahalanya berbobot walaupun perbuatan kecil. Ya. Ini dalam Islam begitu, nggak ada yang dihilangkan. Satu kata saja dihisab. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kata saja dicatat oleh raqib atid. Kalau satu kata dicatat untuk apa kalau nggak dihisab? Berarti sekarang siapa yang paling banyak dihisab? Ustadz. Dari tadi ngomong aja banyak. Satu kata dihisab. Bagaimana coba kalau udah ratusan kata coba? Berarti jemaah aman? Enggak juga. Saya mau tanya sekarang, saat kejadian ceramah ini yang paling banyak ngobrol siapa? Ustadz atau jemaah? Ustadz. Tapi saya tanya, ketika Ustadz bicara suara begini, hatinya diam atau bicara? Diamlah. Kalau bicara enggak sistematis, kecuali lagi diam. Nah, ini bicara hati ini. Jemaah diam, saya tanya, hatimu bicara atau diam? Yang diam berarti tidur. Nah, yang ada di hatimu pun dihisap. Suuzonnya, husnuzonnya, riaknya, ikhlasnya, nggak ada yang lewat dalam Islam. Coba keyakinan seperti ini, nggak ada. Makanya orang kafir kaget dikira nanti diabaikan. Ini kecil, sepele-sepele, dianggap sepele. Pas terima kitab yaumil akhir, mereka teriak, "Mali hadzal kitab?" Aduhai, ini kitab macam apa? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada yang ditinggalkan, yang kecilnya saja detail, apalagi yang besarnya. Kaget Pak, dikira di dunia perbuatan ini sepele. Tiba-tiba pulang, ini di halaman rumah orang ada pelepah kurma atau pohon palem, diambil daunnya dikit untuk diambil lidik, untuk disangka itu lewat, tahu-tahu itu dihisap. Ya sangka di akhirat dilewatkan, padahal itu dihisap. Kecil doang tuh. Ya, mungkin orang yang punya rumah kalaupun tahu nggak ada masalah, tapi itu dihisap. Bagaimana berani korupsi kalau kita yakin semua akan dihisap? Nah, ini yang disebut dengan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah lewat. Ya Allah pasti tahu, Allah pasti melihat. Juga ada malaikat-malaikat yang mencatat. Ya, kiraman katibin. Ya. Nah, karena itu nanti orang-orang yang masuk neraka, Pak, mereka protes masuk neraka, tapi bukan kepada Allah, protes kepada kulitnya. Setelah dihisab, lalu dia mau dicampakkan ke neraka jahanam, mereka protes kepada kulitnya. Kata mereka, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Duhai kulit-kulit kami, kenapa engkau yang menjadi saksi atas kami? Penyebab persaksiannya diterima sebagai pelaku maksiat oleh Allah, kulit yang jadi saksi. Kata kulit, benar ya Allah, dia berzina. Saya tahu, saya ngerasain.
Benar ya ketika dia menampar orang, saya tahu. Nah, sekarang perbuatan apa yang tidak melibatkan kulit? Nanti kulit berkata seperti itu menjadi saksi. Kalau di surah Yasin kan tangan dan kaki jadi saksi. Bahkan surah apa tuh? Wa qulu li syaitum alaniya. Surah Fusilat. Kulit jadi saksi. Bayangkan. Kalau begitu kita berbuat maksiat, kita kulitin dulu semua tubuh kita ya, kulitin semua, baru kita berzina. Pertama emang kan orang berzina mau nikmat, emang nikmat tanpa kulit? Sakit pak. Antum jatuh aja dari motor tergesek, nanti kulitnya lepas, tinggal putih, ada perih itu, kena angin aja perih. Bagaimana menikmati perbuatan maksiat? Kalaupun bisa, ayat itu belum selesai. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kata kita kepada kulit, kata kulit, qalu antaqanallah, yang menjadikan kami saksi Allah. Supaya enggak saksi dikulitin semua ya, biar enggak jadi saksi. Kata kulit apa? Allazi antaqa kulla syai'in, dia pula lah yang menjadikan segala sesuatu jadi saksi. Sudah dikulitin semua, lalu berzina di hotel. Kata kulit, segala-galanya jadi saksi juga. Bantal hotel, kasur hotel, AC hotel, apalagi pak? Tisu di hotel, lantai hotel, plafonnya, lampunya, AC-nya, saksi semua. Mau lewat kemana coba? Kulla syai'in, bahkan yang ada diri kita, mungkin sudah dikulitin ya. Dagingnya jadi saksi juga. Daging, tulang, darah, sel-sel darah, sel kulit, sel tulang, semua saksi. Lalu kita mau kemana berbuat maksiat supaya nggak disaksikan? Satu tetes darah saja itu udah miliaran sel pak. Coba kalau antum di sidang saksinya 1 miliar gimana? Emang bisa bela diri? Lah ini sel itu saksi, sel-sel, amuba, bakteri, virus, jadi saksi semua. Ini ada yang beredar terbang-terbangnya apa namanya? Atom. Kita nggak lihat nih sekarang ini banyak pak, miliaran ini atom nih. Kita nggak lihat nih. Molekul yang sedang berterbangan ini jadi saksi semua nih. Coba kalau kita meyakini segala sesuatu termasuk atom-atom yang sedang berterbangan ini, molekul-molekul jadi saksi, jumlahnya ribu-ribu miliar atau miliarnya miliar lagi dah. Saksi di akhirat. Beranikah kita berbuat maksiat? Nah inilah akidah yang sahih, meyakini segala sesuatu akan dihisab dan dibalas di yaumil akhir. Makanya seringkali ayat menyebutkan kalau iman itu iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Berulang-ulang dalam hadis dan dalam Al-Qur'an begitu. Sehingga dengan akidah beginilah kita tidak berani berbuat maksiat. Jadi bicara akidah itu yang seperti ini, Pak. Terkait dengan kul huwallahu ahad, Allahu somad. Adapun bicara ainallah, Allah di mana? Itu hasil pemikiran yang munculnya itu 300 tahun setelah Nabi wafat. Lalu hasil keputusannya kita ribut, pecah ukhuwah Islamiyah. Lagi-lagi ayat Quran tentang itu kan ayat mutasyabihat. Saya sudah sampaikan itu. Apa maksudnya ayat mutasyabihat? Ada 2 ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu kita bisa pahami langsung. Ayat mutasyabihat itu tidak bisa. Ayat mutasyabihat itu adalah cara Allah menunjukkan kepada kita, hei manusia, kamu tidak bisa mencernanya karena kamu bodoh. Jadi kalau kita bahas ayat mutasyabihat itu sebenarnya menunjukkan kebodohan kita. Kita tidak bisa menafsirkan ayat mutasyabihat itu dalam penafsiran hakiki. Benarnya seperti itu pasti enggak. Nah, sementara yang sekarang dianggap akidah oleh mereka itu adalah pembahasan ayat mutasyabihat. Ayat Allah di mana, tangan Allah, wajah Allah, kursi Allah, arasy Allah. Yang ayat itu diantara tujuannya, hei manusia kamu bodoh. Itu. Lalu dibahas, dapat kesimpulan dari otak manusia. Lalu kesimpulan dia itu dianggap itulah yang benar, itulah akidah yang benar, yang lain sesat semua. Akhirnya mengkafirkan yang lain. Padahal bicara akidah bukan bicara itu. Itu tadi itu bicara pemikiran, boleh itu pemikiran akidah, bukan akidah, Pak. Tidak pantas kita mengatakan bahwa yang benar hanya
Salafi yang lain kafir semua. Yang benar Asy'ari, yang lain kafir semua. Asy'ari, Salafi itu munculnya 300 tahun setelah Nabi wafat. Sedangkan satu kitab pertama kali yang nulis soal akidah itu terbitnya itu Al-Aqidah atau Hawiyah itu wafat tahun 321 Hijriah. Sekitar 250 tahun setelah Nabi wafat. Sahabat itu nggak ada bicara itu, Pak. Nabi, sahabat nggak ada bicara akidah Asy'ari, bicara Salafi, enggak. Nah, lalu dengan cara ini kita berpecah, mengkafirkan yang lain. Karena kita hasil pemikiran, hasil filsafat. Berarti kan itu hasil pemikiran manusia. Itu yang kita yakini dan kita kafirkan yang lain. Sementara ayat-ayat muhkam terkait akidah jelas banyak sekali ayat muhkamnya. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kita tidak menyembah Yesus, tidak menyembah Trinitas, tidak Trimurti, tidak Buddha, tidak. Jelas itu dipahami langsung oleh akal sekalipun orang awam. Kalau akidah hanya dipahami kayak kelompok mutakallimin, maka orang-orang awam dianggap tak berakidah. Kasihan orang yang tidak mampu berpikir sampai filosofis begitu, Pak. Kasihan, Pak. Padahal mereka beriman pada Allah dan Rasul. Cukuplah dia telah bersyahadat, lalu dia pahami agama ini sesuai dengan ayat-ayat muhkam dan pembinaan dari para ulama, dia beramal, dia sudah berakidah yang sahih. Walaupun dia bukan Salafi, walaupun dia bukan Asy'ari. Cukuplah mereka berakidah itu. Kalau harus Salafi, harus Asy'ari, sahabat itu bukan Salafi, bukan Asy'ari. Nabi Musa apa akidahnya? Nggak masuk akal kalau kita bilang dia Ahlussunnah. Nggak masuk akal. Jadi Ain, Qaf, Ya, Dalta itu munculnya 300 tahun setelah Nabi wafat. Istilah katanya itu menjadi definisi. Saya dari dulu sudah coba cari di hadis ada nggak? Bukan akadun, bukan uqud, bukan aqada yaqidu, tapi Ain, Qaf, Ya, Dalta, aqidah. Ada nggak di hadis? Sudah cari kan sudah? Ada nggak? Nggak ada di hadis, nggak ada. Itu termasuk kata yang dibuat-buat oleh para ulama mutakallimin. Awal mula perpecahannya itu ketika perang atau ketika arbitrase antara Muawiyah dan Ali kan. Tapi belum disebut itu, Pak. Itu baru istilah Syiahnya pun belum ada, Khawarijnya belum ada. Lalu dimunculkan akidah itu. Ya di antaranya ahli-ahli Yahudi lah yang munculkan istilah itu. Adanya Syiah, adanya Khawarij, adanya apa. Nah, mulailah perpecahan, masing-masing mengelompok, masing-masing mempunyai istilah. Nah, ketika mengelompok masing-masing, seolah-olah kalimat itu menjadi seperti al-Islam. Jadi Syiah itu seolah pengganti kata Islam. Sebagaimana juga sekarang terjadi, kalau Islam itu dianggap rendah, malah yang tinggi itu kalau istilah Salafinya, istilah Sunninya. Lah, semua itu tidak ada, kata Allah cuma Islam. Kalau kita berakidah inna dina indallahil Islam, hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa mencari selain akidah Islam, itu bisa diartikan begitu tuh. Wa may yabtaghi ghairal Islama dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi akidah Islam yang sahih itu istilahnya sudah jadi akidah Islam, al-aqidah al-islamiyah. Itu semua dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak berubah. Itulah akidah Islam yang berdasarkan wahyu Allah SWT. Aturan itu aturan Allah. Aturan Allah itu disebut syariah. Makanya Islam itu ada akidah, ada syariah. Akidah menuntut keyakinan yang sempurna dan pasti. Syariah menuntut untuk diamalkan. Akidah syariah, akidah menuntut kita memiliki keyakinan pasti. Syariah menuntut kita untuk mengamalkan. Jadi bukan kita yang bikin syariah, kita mengamalkan syariah. Nah, tapi sudah terlanjur di mana-mana banyak kitab-kitabnya, ya. Padahal ulama yang nulis kitab itu bukan untuk membuat perpecahan. Mereka hanya ingin membuat pengertian agar kita paham sebagai orang awam. Nah, tapi kadang-kadang orang awam menjadi ahli filsafat, ahli akidah. Coba lihat di grup-grup itu.
Entah siapa dia bilang ini kafir, ini sesat, ini bid'ah. Entah yang nulis itu siapa, entahkah dia tamatan STM, ya kan, SMK, tahu-tahu dia mengatakan ini bid'ah. Gimana coba? Dia tamatan STM, cuman rajin ngaji doang. Di mana? Di kantor. Kapan? Ketika ustaznya datang di kantor setelah sholat zuhur. Nah, termasuk dulu beberapa tahun yang lalu saya kultum tarawih. Setelah sholat tarawih mau witir kultum. Setelah selesai tarawih pulang, saya ditarik 2 orang Pak, tangan kanan kiri diturunkan. Duduk Ustaz. Lah, kenapa? Saya bilang ada apa? Agak sakit tuh ditariknya. Kami senang isi ceramah konten Ustaz, tapi Ustaz bid'ah. Kenapa? Tidak ada Nabi kultum setelah sholat tarawih. Nabi itu doa baru witir. Bahkan Nabi seperti tidur, la tanamu aini, kedua mataku tidak tidur, mataku tidur, hatiku tidak tidur kan? Karena Nabi berzikir dan berdoa. Dalilnya tepat semua tuh mereka. Saya bilang, saya menuntut ilmu kan tidak butuh waktu. Orang mau bikin skripsi sampai jam 2 malam udah masalah, nggak dosa. Jadi kalau orang menuntut ilmu setelah tarawih juga nggak dosa, saya bilang. Oh nggak bisa, sholat itu ibadah mahdoh, nggak boleh bikin-bikin. Iya sholatnya ibadah, tapi nuntut ilmunya kan masih berkeras. Akhirnya saya tanya, Bapak, saya terpaksa nanya Pak. Saya tanya, Bapak basicnya memang Islamic Studies? Oh enggak, kami ini di kantor ya kami insinyur, kami ahli di ini. Ya, oh. Bapak tahu dari mana kalau Bapak tidak menempuh Islamic Studies? Ya kami belajar agama juga di kantor. Setiap habis zuhur ada ustadz yang datang. Oh, Bapak belajarnya habis zuhur? Oh, Bapak lebih bid'ah daripada saya. Saya ngajar ilmu habis tarawih, sholat sunat. Bapak habis sholat wajib, nuntut ilmu. Nah, Bapak lebih bid'ah dari saya. Ya kan? Kalau saya habis sholat sunat ngisi kultum, bid'ah. Saya habis sholat sunat tuh. Pelanggaran saya di sunnah tuh. Di sholat sunat, di hukumnya sunat. Dia pelanggaran di wajib. Bapak-bapak lebih bid'ah dari saya. Assalamualaikum. Permisi saya. Dia basicnya STM, basicnya insinyur. Langsung, kalau tadi saya tanya Bapak, basicnya Islamic Studies, baru kita bisa berdebat kan. Kalau ini percuma buang-buang waktu. Misalnya dia mau bertahan sampai jam 12 malam berdebat, ya percuma, pasti buang-buang waktu Pak. Mau dia S3 nuklir sekalipun, fisika nuklir nggak bisa karena bidangnya beda. Antum misalnya pilot disuruh naik pesawat, tapi dia pilot kereta api, mau nggak? S3 pilot kereta api, mau nggak? Antum ikut jatuh dari pesawat nanti. Dia pilot kereta api, bawa pesawat, antum mau ikut? Kan jadi percuma, sia-sia kan? Walaupun gratis, pesawatnya gratis Pak. Pilotnya S3, tapi S3 pilot kereta api. Gratis naik pesawat, dia yang bawa. Antum mau? Kan sia-sia, percuma. Nah, jadi kalau bukan bidangnya sudah kita nggak usah layanin, bersahabat saja. Assalamualaikum pulang. Nah, itu jadi kita jangan buang-buang waktu. Nah, ini saya sampaikan, ini memang basic sekali sebenarnya. Sebenarnya studi Islam sebelum apa-apa ini dulu nih. Penyamaan mana dan definisi, persepsi, ta'rif, akidah. Ya. Jadi apalagi yang ngaku Quran Sunnah. Lah kita tanya, Anda ngambil istilah akidah itu tidak ada Quran dan Sunnahnya. Apalagi salafinya. Kalimat salafi itu memang ada dalam Al-Quran, terulang 3 kali itu. Salaf itu, kode salaf itu. Nah, kode salaf. Itu orang terdahulu. Ada 3 itu Pak, definisi yang nyelekit itu ternyata orang terdahulu yang diazab, termasuk Firaun itu orang salaf. Orang terdahulu yang diazab salaf itu. Dalam Al-Quran disebut salaf. Nah, jadi kita mesti ya jaga ukhuwah, luaskan wawasan dan biasakan ada perbedaan itu normal saja, biasa saja. Ya, perbedaan itu hanya perbedaan pemikiran, paling tinggi perbedaan filsafat, penafsiran. Ya. Yang jelas-jelas akidah itu sesuatu yang dipahami oleh orang awam sekalipun, dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar, tokoh cerdas, dipahami oleh Bilal, dipahami oleh sekaliber Khalid bin Walid, ya panglima perang yang masuk Islam, Umar bin Khattab, cerdas,
tapi dipahami juga oleh Ammar bin Yasir, keluarga budak. Dipahami oleh keluarga Zaid bin Harithah, budak. Sumayyah, budak Zaid bin Harithah. Jadi akidah itu sebenarnya untuk semua kalangan. Kalau akidah filsafat yang dipahami hari ini seperti mutakalimin, berarti orang-orang awam itu tidak berakidah semua. Kasihan, Pak. Kasihan, hanya S3 semua yang berakidah ya. Karena akidah filsafat itu didalaminya mutakalimin itu setelah pasca di studi Islam itu, mau di UIN, PTIQ. Kalau S1 iya disinggung-singgung aja, nanti pendalaman setelah itu pasca sarjana. Nah, bagaimana materi pasca sarjana dibawa ke masjid dengan latar belakang jemaah bermacam-macam, lalu di situ dia mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan. Ada ustadz yang hobi menyampaikan masalah tasawuf filsafat itu di majlis taklim dan video YouTube-nya banyak, penggemarnya banyak. Tapi hasilnya apa hasilnya? Perpecahan umat. Saya nggak sebut namanya lah. Ya, tapi antum tahu semua itu ustadznya. Kalau bicaranya itu terus mutakalimin, bahkan Hamas disalah-salahin, dia nggak mau bicara soal jihad. Salah-salahin Hamas. Apa Israel yang dibela apa? Nah, ini ya hati-hati sekali. Jadi seputar akidah maknanya ya dipahami oleh orang awam sekali Zaid bin Harithah, Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir, Sumayyah, Bilal, dipahami juga oleh Umar, Abu Bakar dan juga Salman Al-Farisi. Tokoh akidah itu Salman Al-Farisi, Pak. Itu mencari Islam itu sampai berganti agama berkali-kali itu. Nah, coba lihat tuh Salman bagaimana pemikirannya sampai ketemu akidah yang sahih yaitu Islam. Nah, itu beliau bukan ahli filosof. Beliau memang pencari kebenaran. Ya. Baik, barangkali ya ini ya. Sama-sama kita berjuang untuk mempertahankan ukhuwah Islamiyah kita biar kita bersatu padu dalam membela saudara kita yang tertindas. Tak usah pikirkan lagi mereka Sunni atau Syiah, mereka itu Muhammadiyah atau NU, mereka itu pergerakannya jemaah tablik atau jemaah tidak tablik, jemaah dakwah atau tidak dakwah. Yang penting Muslim kita pertahankan, kita bela bersama. Ya, jangankan orang Muslim, orang kafir saja di depan Anda, tetangga Anda dibantai orang, kita bantu tanpa pikirkan agamanya. Ketabrak nih, yang ditabrak orang Nasrani, cepat tolong, jangan sampai pendarahan menyebabkan dia meninggal dunia. Apalagi santri yang ketiban lagi sholat. Nah, itu santri itu mati syahid semua, Pak. Saya marah itu, tapi mau marahin siapa tuh di TV One di mana santri tewas, 14 santri tewas. Apa susah dia tulis syahid? Tewas tulisnya, Pak. Lagi studi agama, mondok, lagi sholat. Ambruk ketika ketiban, lagi sujud. Ditulisnya santri tewas. Kalau nggak mau sebut syahid, bikin aja meninggal dunia, Pak. Tewas katanya. Di TV itu. Santri tewas sudah 14. Apa sudah bikin syahid SYHID, syahid. Nuntut ilmu itu jihad. Maksudnya santri syahid 14. Nggak ada yang tulis syahid itu. Sudahlah orang tuanya tersiksa, pedih, tercabik-cabik hatinya. Makin cabik hatinya ditulis tewas. Coba tulis syahid. Terpikir oleh otaknya, ayah ibunya. Oh, nggak apa-apa lah, yang penting anak saya di surga. Kan syahid surga. Terhibur nggak keluarga itu? Terhibur kan? Tulisnya tewas lagi. Untung kalau ada yang kerja di TV tolong sampaikan. Ya, demikian ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita tetap berukhuwah, jaga persatuan walaupun ada khilafiyah, antum yang usoli tidak usoli, antum yang baca doa keras atau pelan, antum yang kunut, itu semua tidak boleh menyebabkan perpecahan. Karena akidahnya tetap sama, yang usoli tidak usoli, yang tidak usoli pun usoli, pasti hatinya usoli itu. Ya kan? Kalau enggak batal antum. Benar ini. Antum yang tidak usoli ya batal kalau hatinya enggak usoli. Nah, yang penting di hatinya tuh pasti usoli, semua orang pasti usoli, Pak. Walaupun tidak dilisankan. Ya kan niat itu usoli, Pak. Nah, yang lisan ini ucapan niat. Yang di hati itu pasti usoli semua. Mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih kepada Allah teman ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.